episod ini. Beliau ini yang ada di TV, tahu Ustadz Abdul Samad. Hah? Ustadz Abdul Samad Riau. Abdul Samad yang terkenal tu? Iya. Pada dulu memang kerajaan di Kalimantan Selatan sudah ada lama, tapi masih bercorak agama Hindu dan keharingan. Keterlaluan jika dikatakan sejarah Kesultanan Banjar antara yang paling dramatik di Kalimantan. Ia bukan sekadar kisah lahirnya sebuah kerajaan, tetapi krisis takhta dan perubahan agama. Pengaruh kerajaan negara Daha di Banjar menurun pada penghujung abad ke-15. Raja Sukarama mewariskan takhta kepada cucunya tetapi direbut oleh anaknya sendiri. Tetapi krisis takhta ini berakhir dengan hidayah. Pada dulu memang kerajaan di Kalimantan Selatan sudah ada lama, tapi masih bercorak agama Hindu dan keharingan. Sejak 1526, setelah Sultan Suryansa memeluk Islam diikuti oleh seluruh masyarakat Banjar, akhirnya berdirilah Kesultanan Banjar. Sejak itulah dihitung kota Banjarmasin berdiri sejak 1526. Jadi sudah 499 tahun. Sebelum kita singkap bagaimana arah keagamaan kerajaan negara Daha boleh berubah, kita telusuri dahulu sosiogeografi masyarakat Banjarmasin. Banjarmasin digelar kota 1000 sungai. Penduduknya hidup antara sungai-sungai yang menghubungkan kampung, pasar dan kota menerusi dua sungai utama, Sungai Barito dan Sungai Martapura. Kehidupan begini sejak dahulu telah membentuk variasi kelompok Banjar yang boleh dikenali berdasarkan lokasi penempatan mereka. Masyarakat Banjar sendiri terbagi menjadi dua suku utama. Ada orang Banjarmasin sampai Martapura disebut orang Banjar Batang Banyu atau hilir sungai. Kemudian ada orang Banjar dari Martapura ke atas, dari Tapin sampai ke Tabalong disebut orang Banjar hulu sungai. Sedikit punya corak bahasa yang berbeda. Kalau yang di Banjarmasin Martapura bisa menyebut orang lain dengan sebutan nyawa untuk Anda atau kamu. Kalau orang Banjar hulu sungai menyebutnya Andika atau Ikam. Guntur Mas membawa kami ke sebuah masjid di kota Banjarmasin yang terkenal kerana namanya Masjid Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin bermakna jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Judul kitab masyhur karya ulama besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pengaruh Islam terus kuat dalam kehidupan masyarakat Banjar seiring arus kemodenan. Sekarang Banjarmasin sudah sangat maju dengan berbagai macam fasilitas yang dibangun. Yang dulunya kemana-mana naik perahu karena ada ratusan anak sungai dari Sungai Martapura dan Barito. Sekarang sudah banyak jalan darat yang dibangun sehingga beberapa sungai sudah tak digunakan lagi sebagai lalu lintas untuk transportasi. Sekarang kita sudah tiba di Masjid Jami, salah satu masjid tertua kedua di Kalimantan Selatan.
Masjid Jami dibina secara gotong royong oleh masyarakat Banjar pada tahun 1777. Mereka menolak bantuan pemerintah kolonial Belanda yang ketika itu semakin mencengkam Kalimantan Selatan. Justru ada yang menganggap Masjid Jami simbol solidariti dan maruah orang Banjar. 5 lapisan bumbungnya melambangkan rukun Islam, sementara 17 tiang utamanya mewakili jumlah rakaat solat dalam sehari. Masjid ini mengingatkan saya kepada krisis takhta Pangeran Samudera yang teguh mempertahankan haknya. Pembesar tempatan Patih Masih menggunakan hubungannya dengan Kerajaan Demak, kuasa besar di Jawa ketika itu, untuk memohon bantuan. Sultan Trenggono bersetuju tetapi dengan syarat Pangeran Samudera harus memeluk Islam sekiranya menang. Riwayat menyebut bantuan yang dihantar berupa 1,000 orang askar dan ada yang menyebut 1,000 buah perahu. Yang nyata, ancaman Pangeran Tumenggung berhasil dipatahkan. Pangeran Samudera bersyahadah dan lahirlah Kesultanan yang berintis hidayah Islam di tanah Banjar sehingga hari ini. Iya, ini adalah daun dan kembang melati, simbol dari masyarakat Banjar yang artistik, melambangkan kecantikan dan keelokan. Oh, bunga melati membawa simbol kecantikan dan keelokan. Iya. Simbol yang lain tu? Ada Simbol lain untuk biasanya untuk pagar ada nenas, simbol dari kemakmuran dan kesuburan tanah Banjar. Karena tanah Banjar banyak rawa, tapi kalau ada tanah, tanahnya bisa ditanami apa saja. Mudah cari ikan karena banyak sungai dan rawa, tapi kalau tanahnya juga subur, bisa padi, bisa buah-buahan. Tapi ini yang agak-agaknya ini kayu apa nih? Ini kayu ulin, kayu yang dari daerah luar menyebutnya kayu besi, karena kayu ini kalau ditaruh di air, tenggelam ke dalam air. Tidak seperti kayu yang lain yang mengapung di atas air. Ini tahan sampai ratusan tahun di dalam air. Makanya disebut kayu besi. Bagi seorang hamba, antara waktu yang paling hampir dengan Rabb-Nya ialah ketika bersujud dan berdoa. Ia meletakkan kehinaan dan kelemahan manusia pada tempatnya. Segala pengharapan yang digarap dalam sebuah doa menyedarkan kita bahawa diri ini tidak memiliki apa-apa. Apakah agaknya yang dirasai oleh Pangeran Samudera tatkala baginda melafazkan syahadah? Saya meninggalkan masjid ini dengan satu rasa. Allah memberikan hidayah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya dalam apa jua keadaan yang diingininya. Beliau ini yang ada di TV, tahu Ustadz Abdul Samad. Hah? Ustadz Abdul Samad Riau. Abdul Samad yang terkenal tu? Iya. Bangunan ini yang terletak di Desa Kalampayan, Kabupaten Banjar tidak pernah sunyi daripada kehadiran manusia. Ia diziarahi kerana menjadi penghubung rohani dengan seorang ulama besar Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan banyak dipengaruhi warisan keilmuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menekankan kepentingan ilmu
ibadah dan adab dalam kehidupan seharian. Sejak kecil, kecerdasannya sudah terselah apabila mampu membaca Al-Quran dengan baik pada usia 7 tahun. Bakat ini menarik perhatian Sultan Tahlilullah, lalu dia dibawa ke istana untuk dididik sebelum meneruskan pengajian panjang di Mekah dan Madinah. Riwayat menyebut, dia menuntut ilmu selama 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah sebelum kembali memperkukuh pemahaman Islam masyarakat Banjar. Beliau ini yang ada di TV, tahu Ustaz Abdul Samad. Hah? Ustaz Abdul Samad Riau. Abdul Samad yang terkenal tu? Iya. Makanya Abdul Samad tiap tahun ke Masjid Al-Karamah Martapura untuk menengok bangunan beliau awal. Jadi apakah Syekh Abdul Samad itu, yang ustaz tu, Iya. keturunan daripada Syekh Iya. Asy'ad Al-Banjari? Keturunan dari Asy'ad Al-Banjari. Nah, turun Kalimah 6. Oh. Ini punya anak di Riau 4 istri beliau. Abdurrahman Siddiq ini 4 termasuk buyut beliau. Ustaz Abdul Samad 4 istri beliau. Nah, kalau Datu itu banyak istri 11. Istri beliau itu 11, anak 42. Nah, nama beliau itu bukan Muhammad Arsyad. Bukan. Nama beliau itu asal-usulnya nama beliau itu Syekh Muhammad Said Japar. Syekh Muhammad Said Japar berselama usia 35 tahun pergi ke Mekah. Di Mekah selama 35 tahun mengaji paguruan beliau Sisaman Al-Madani yang bermakam di Baqi berdampingan dengan istri Rasulullah. Itu paguruan beliau selama 35 tahun. Ketika di Mekah, dia bahkan diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram. Selama di sana, dia menjalin persahabatan dengan beberapa orang penuntut dari Nusantara yang kemudiannya turut melakar nama besar dalam dunia Islam Nusantara. Dan disitulah beliau bersahabat dengan beberapa orang penuntut dari Nusantara yang turut sama menerima ilmu di Makkah. Antaranya, dan mereka ini bakal menjadi syekh kemudian ini juga, Syekh Abdul Samad Al-Fanimani, Syekh Daud Al-Fatani. Dan begitulah berakar umbinya kerja atau sejarah Asy'ad Al-Banjari yang kemudiannya berkembang menjadi ilmuwan, menjadi pendakwah yang mengharumkan nama Nusantara di kemudian harinya. Hidup ini hanya sementara, langkah kita menuju akhirat. Syekh Arsyad kembali ke Nusantara pada tahun 1772, disambut masyarakat Banjar dengan penuh hormat dan kegembiraan. Apa tidaknya, seorang anak Banjar yang merantau lama pulang sebagai ulama yang masyhur. Sekembalinya ke Banjar, Syekh Arsyad membangunkan pusat pendidikan Islam dikenali sebagai Desa Dalam Pagar. Dari situ lahir tradisi pengajian yang membentuk wajah Islam Banjar. Kasihmu yang satu. Lahirnya pada tahun 1710 dan meninggal dunia pada usia 102 tahun. Berakhirlah usia jasadnya, namun warisan ilmunya terus hidup. Nafas ini hanyalah pinjaman kembali. Di Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bukan sekadar dikenang sebagai ulama tetapi guru besar masyarakat Banjar.
Menurut pengarah Pusat Pengajian Siswazah Universiti Islam Negeri Antasari, Syekh Arsyad memainkan peranan yang sangat penting memperkukuh akar Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar. Syekh Arsyad bukan memulai, tetapi melakukan intensifikasi. Jadi Islam yang lebih intensif, lebih mendalam. Mungkin sebelumnya ya hanya sifatnya formal ya. Kalau istilah orang Indonesia itu Islam KTP, ID card gitu, Islam ID card ya, nominal Muslim lah. Tapi zaman Syekh Arsyad, baru itu lebih intensif Islamisasinya. Pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras. Si baras kuning kur semangat di muhara lawang. Rehlah Islam di Borneo singgah ke Universiti Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin, sebuah institusi yang turut menyimpan khazanah warisan keilmuan Banjar. Di lantai dasar perpustakaannya terdapat sudut Banjar, ruang rujukan yang menghimpunkan salinan semula manuskrip dan karya agung ulama Banjar. Apa yang menarik perhatian kami ialah usaha UIN Antasari menterjemahkan Al-Quran ke bahasa Banjar. Jadi Al-Quran ini terjemahan ke bahasa Banjar, ini salah satu bahasa etnis di Indonesia. Suku Banjar ini 99,55% beragama Islam ya, dan ada di mana-mana di Nusantara ini. Nah, terjemahan ini harapan kami adalah mendekatkan masyarakat lokal kepada Al-Quran. Nah, tetapi kami di Indonesia juga ada terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Jadi semacam mengintegrasikan, memadukan keagamaan dengan kebangsaan. Jadi kita orang Islam, tapi kita juga orang Indonesia. Kalau yang ini kita orang Banjar, kita orang Indonesia, kita orang Islam. Kira-kira seperti itu, Pak. Jangan dipertentangkan, tetapi dipersatukan. Dengan dan kita bulan raiba fihi hudal muttaqin. Kitab Al-Quran ini kadada keraguan di dalamnya, petunjuk dasan buahnya nan batakwa. Bahasa Banjar ya, betul. Sama satu lagi ya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Buahnya nang beriman, lawan nang gaib, nang mandiriakan sambayang, wan manampakahakan sebahagian rajaki nang kami bariakan lawan buhan. Datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras. Si baras kuning kur semangat di muhara lawang. Pian adalah panggilan hormat dalam budaya Banjar untuk orang yang lebih tua. Lagu rakyat masyarakat Banjar itu menceritakan tentang perasaan gembira seorang kekasih tatkala menunggu kepulangan orang yang dikasihinya. Ia menggambarkan budaya Banjar yang menekankan kesungguhan dalam menjalin hubungan percintaan. Namun, cinta itu tidak berhenti pada kekasih. Ia membawa kita kepada bentuk cinta yang lain, cinta kepada ilmu, kasih dan hormat kepada Tuan Guru.
bukan semata-mata kerana kagum dengan ilmunya, tetapi kesetiaan menjaga pesan dan warisan rohani yang ditinggalkan. Di Muzium Lambung Mangkurat, kasih dan penghormatan terhadap Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari boleh dilihat di sudut pamerannya. Untuk keaslian verifikasi dari wajah Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, yang verifikasinya itu adalah keluarga beliau sendiri, Pak. Nggih, keluarga beliau sendiri. Dan setelah diverifikasi itu benar Muhammad Arsyad Al-Banjari, baru Lamri Bustami pada tahun 1970 berani mempublikasikan lukisan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Pelampaian ini. Lukisan ini hanya memberi gambaran wajah seorang ulama, tetapi karya tulisan tangannya membawa kita lebih dekat kepada keilmuannya. Antara karya besarnya ialah Sabilal Muhtadin, kitab fiqah yang menjadi rujukan penting masyarakat Banjar dan Nusantara. Dia turut meninggalkan karya dalam bidang akidah, tasawuf dan faraid, di samping naskah Al-Quran tulisan tangan yang hari ini boleh dilihat di Muzium Lambung Mangkurat. Nah, ini salah satu naskah yang ada di museum, yaitu Al-Quran tulis tangan yang ditulis oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ditulis sebanyak 30 juz. 30 juz lengkap. Nggih, lengkap. Tapi yang dijadikan edukasi di museum ini hanya sebagiannya aja, yang dibawa, jilid 1 dan jilid 2. Ini tujuannya untuk edukasi orang-orang yang ada di Kalimantan. Makanya ditaruh di museum, Pak. Nah, yang uniknya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari pada waktu ratusan tahun itu sudah memikirkan tentang catatan kaki, Pak, di Al-Quran. Kayak yang tanda baca berhenti, boleh berhenti atau tidak, atau silahkan langsung saja. Itu sudah dituliskan catatan kakinya di Al-Quran Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, Pak. Yaitu yang di pinggir-pinggir tuh, yang ada warna biru, warna merah, dan lain sebagainya. Ada warna hitam. Macam tajwid lah. Nggih, bacaan tajwidnya. Perebutan takhta di negara Daha merintis jalan hidayah. Bermula dengan Sultan Suriansyah, Islam menemukan tempatnya di tanah Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian memperkokoh perjalanan itu melalui ilmu dan karyanya. Warisan Islam Banjar tidak berhenti sebagai cerita lama. Ia dijaga, diajar, dipelajari dan diamalkan. Dalam episod seterusnya, Ilmunya bagaimana? Guru-gurunya? Belum Pak lagi Pak. Sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Sekarang ini kami nggak bingung, ada Bapak yang bekat. Sekarang ini janji Pak. Rihlah ini membuka mata, ia memanggil dengan cahaya, cahaya yang hidup di bumi ini, menuntun hati, mencari arti. Aku kenalinya dalam sunyi yang terang dan yang tersembunyi, cahaya yang hidup di Borneo, menggamit hati untuk kembali.